Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini kita akan belajar menggunakan framework PHP, yaitu Kode Igniter, dalam membuat sebuah front end. Jadi kita akan membuat sebuah front end yang dimana kita menggunakan framework PHP, yaitu Kode Igniter ya. Oke, kita langsung saja. Oh ya, sebelum kita lanjut, teman-teman, di sini saya gunakan WAM server. Kebetulan sudah saya aktifkan. Kemudian kita download. Oke, ini Kode Igniternya, halaman downloadnya. Kita ambil yang terbaru untuk Kode Igniter 3. Saya belum pelajari untuk Kode Igniter 4-nya. Oke, kalau sudah sekarang kita ekstrak. Ini dalamnya kan ya, oke. Kita ekstrak. Nah, ini dia. Kita buat nama projectnya itu front end ya. Oke, kita bisa copy, masukkan ke folder WAM servernya di www. Oke. Oke. Setelah itu kita buka untuk editor. Saya gunakan Visual Studio Code. Kita jalankan dulu. Oke. Kita buka projectnya ya, yang sudah kita copy tadi ke dalam folder WAM www dengan nama front ends. Dari video ini mungkin ada yang bisa menjadi pelajaran buat yang nonton video ini ya. Oke. Jadi coba kita akses localhost friend. Oke. Nah, ini bentuk dari halaman utama default yang diberikan oleh Kode Igniter ya. Ini bisa nanti kita lihat ini untuk halaman view-nya, ini halaman controllernya, karena dia mengusung konsep MVC, model view controller. Oke. Nah, sekarang kita buat config terlebih dahulu. Autoload. Nah, di sini yang kita butuhkan itu, karena kita akan terhubung dengan database, bermain sama database, library-nya kita masukin database. Kemudian mungkin ini kita pakai nanti aja dulu. Ini database, terus kemudian helper, kita gunakan URL. Sementara itu dulu, kemudian ke config-nya, file config.php, base URL kita arahkan ke project kita. Kemudian nama projectnya, frontends. Oke, sudah. Ini dulu. Kemudian, nah, ini ada error di mana kita harus konfigurasi terlebih dahulu karena kita terhubung ke database. Jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu untuk database-nya. Oke, database. Database-nya ya. Jadi data yang saya gunakan ini adalah data dummy yang diberikan oleh teman saya sebagai contoh untuk membuat suatu front end, di mana front end itu
menampilkan data mading elektronik ataupun mereka saling share file terkait dengan pekerjaan mereka. Oke, jadi ini dummy-nya sudah ada, database-nya namanya Komin. Sudah, setelah itu kita lihat lagi kembali di sini. Oke, sudah normal. Nah, kemudian kita coba buat dulu satu controller namanya home.php. Oke. Ya, kok kita buat controllernya dulu, nama kelasnya itu home extend.ci, kemudian kita buat functionnya itu function index untuk halaman yang untuk function indexnya di dalam kelas home. Jadi pada waktu kita memanggil kelas home, function index ini yang dipanggil terlebih dahulu defaultnya. Oke, jadi di sini kita sudah buat kelas home. Nah, coba kita akses next.php home. Oke, kosong. Nah, sekarang kita butuh untuk menampilkannya. Kita butuh yang namanya material design. Jadi yang saya pakai pada kali ini adalah material design punyanya MD Bootstrap. Bootstrap 4 yang saya gunakan. MD Bootstrap untuk mengambil asetnya aja. Jadi teman-teman bisa akses MD Bootstrapnya, masuk ke websitenya, kemudian kita pilih doc. Nah, Bootstrap 5 standar jQuery. Setelah itu kita download, masuk ke menu installation, kemudian kita download. Filenya lumayan besar, 2,1 mega ya, lumayan lah. Ini kita lihat. Oke, baik, kita ekstrak dulu. Sudah. Setelah itu, nah kita ngambil foldernya doang. Jadi kita ngambil asetnya, kita masukin ke project kita tadi, front end. Nah, di sini di rootnya ini kita buat satu folder namanya assets. Kita simpan. Nah, kemudian kembali pada codingan, kita butuh buat folder di dalam views yang untuk pengurusan tampilannya. Kita buat folder namanya template. Oke, template. Di dalam template itu kita butuh ada yang namanya file header.php, terus footer.php. Oke. Nah, headernya ini kita isi dengan apa? Teman-teman kembali ke download MD free-nya tadi, kita buka, edit, gunakan editor yang lain. Saya di sini pakainya Node++. Bisa juga kita pakai Notepad, cuman kurang terlihat. Coba kita lihat ya. Nah, kalau seperti ini kita belum, kalau tidak terbiasa kita belum bisa. Jadi ini dari body sampai ke atas kita copy, masukin ke header. Nah, sebelum header itu kita butuh, oke. Setelah itu dari HTML tag tutupnya itu sampai di sini kita copy, masukin ke footer.
Ini tujuannya hanya untuk supaya kita tidak menulis berulang-ulang untuk header dan footer ya. Yang kita rubah-rubah adalah kontennya ya. Oke, sudah. Kita di sini kita butuh arah file, mengarahkan pad pada file-file seperti file CSS-nya sama file JavaScript-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan echo base URL. Nah, di dalam base URL itu kan tadi kita sudah, nah ini kita sudah apa, pad tempat di mana project kita taruh. Nah, ini dia. Kemudian di dalam folder kita, project kita itu ini front end, kemudian assets. Berarti ini kita taruh assets. Terus di dalam asset ada CSS. Nah, sudah di sini ada CSS, ada kemudian bootstrap min CSS. Ini yang kita pakai untuk di setiap filenya, kita arahkan ke, sama juga sama di footer. Ini taruh, kita paste, save. Oke. Nah, sekarang kembali ke home. Kita perlu load file tersebut. Load view. Load view. Nah, nama filenya. Sebelum nama filenya kita arahkan ke pad foldernya di dalam folder views. Jadi kalau kita load view berarti yang kita cari itu ada di folder views ini. Oke, views. Di dalam folder views ada namanya folder template. Nah, setelah di dalam template kita perlu namanya file header. Tidak perlu extension seperti ini. Codeigniter sudah didesain atau dibuat agar tidak menggunakan extensionnya. Nah, setelah itu kita load lagi view template footer. Oke, sudah. Nah, di sini kita butuh load file home-nya. Jadi kita bikinnya kayak gini nih. Load view. Kemudian biar enak itu kita pakai function bawaan PHP itu adalah get class. Jadi kita buat folder sesuai nama kelasnya ya. Kemudian titik untuk menyambungkan menyambungkan dari value dari get class tersebut. Kemudian kita taruh bahwa ini adalah folder, makanya menggunakan slash ya. Kemudian di belakang sini ada index, file index. Oke, itu berarti kita butuh views, nama foldernya adalah home. Di dalam home ada file namanya index.php. Nah, PHP itu kita ngambil dari konten ini. Kita simpan. Oke, sekarang coba kita lihat di browsernya. Ini home. Oke, filenya sudah. Kita sudah punya file halaman home, di mana baru kita isi dengan konten ini. Oke. Sekarang kita telah mempunyai halaman home. Jadi kita akan lanjut untuk membuat navigasi
Namun sebelumnya itu kita akan coba membuat ketika project kita diakses, halaman utamanya adalah home. Jadi sekarang untuk bisa membuat halaman utama yang pertama atau default yang diakses adalah home, kita akan merubah konfigurasi yang namanya root.php. Nah, di sini default controllernya masih welcome, diarahkan ke controller namanya welcome. Nah, jadi sekarang kita ganti ke controller home yang baru kita buat. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sudah ada mengarah ke halaman home yang sudah kita buat tadi ya. Sekarang kita butuhnya adalah navigasi. Jadi untuk navigasi kita ke halaman MD Bootstrap-nya, kemudian kita lihat ke menu navigation, terus kita pilih yang navbar. Oke, yang navbar kita bisa kita ngambil yang ini aja dulu, kita copy, kemudian kita masuk, taruhnya itu di header. Di sini header. Oke, untuk header, nah, oke, kita lihat ini sudah keluar navigasi ya. Nah, kita lanjut di sini brand, kita kasih contoh. Nah, untuk arahnya itu kita ke base URL kita aja. Base URL. Oke, sama juga. Kita copy aja masuk untuk di home-nya. Oke, kita reload. Nah, ke brand home sudah. Sekarang kita butuh di home ini nampilkan data. Datanya itu adalah data mading ataupun file sharing yang dikirimkan oleh teman saya. Oke, yang teman-teman yang mau ngikut mungkin bisa dibuatkan aja dulu suatu data. Ya, database-nya kita coba apa teman-teman buat, kemudian kita coba praktekin untuk sama-sama di sini. Oke, untuk itu berarti, oh ya, sebelumnya itu kita untuk titelnya ini masih yang default ya. Kita harus ganti, kalau bisa kita bikin setiap kali pindah ke halaman lain itu mengikuti halaman yang kita akses gitu ya. Oke, di sini kita butuh, coba kita buat variabel data, bentuknya array, kemudian kita beri key-nya itu adalah title. Oke, kita isi dengan, kita gunakan get class, function bawaan dari punya PHP yang kayak gini yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan menampilkan nama dari function yang sedang dijalankan ya. Oke, kemudian kita parsing variabel datanya. Di header kita di sini bisa ganti dengan echo dollar title. Oke, kita coba lihat di sini ya. Oke, sudah. Kemudian kita butuh yang namanya table. Nah, berarti di sini kita arahkan ke menu table, kita pakai yang data tables. Data tables itu memudahkan kita untuk pagination seperti ini. Jadi lebih dari 10 akan dibuatkan halaman berikutnya.
gitu ya. Tidak perlu lagi kita dengan PHP untuk membuat paginasinya untuk data yang kita buat di table ini ya. Oke, kita ambil aja datanya ini, show code, kemudian kita copy, kita masukkan di index. Oke, untuk di situ ada 2. Oke, div-nya ini kita hapus saja. Kita buat div.container, kontainernya fluid ya. Kemudian div.row, div.call lg-12. Kemudian kita paste di sini. Kita coba lihat dulu. Oke, basic example. Nah, basic example-nya ini kita tambahkan kelas text center. Nah, biar dia ke tengah. Nah, ini kan mepet nih. Oke, kita kasih ke bawah sedikit. Berarti ini sebentar kita rapikan dulu ini. Oke, masih tetap aman. Kembali ke atas. Di sini kita maunya container fluid. Oke, ini min. Kita bikin minimal tingginya sudah sama. Kita clash margin top min 4. Kita coba di sini. Jadinya seperti apa? Oke, sudah mulai ini. Cuman sekarang untuk paginasinya belum jalan ya. Kita coba buat itu dengan cara kita masuk ke header. Kita gunakan CSS-nya punyanya data tables. Kita copy dulu ini. Kemudian di sini, nah kita ke asset, CSS, add-on, kemudian data tables main CSS, sorry. Di sini CSS, assets, CSS, add-ons, kemudian filenya sudah. Kemudian di footer pun seperti itu. Kita ambil untuk JavaScript-nya, JS-nya add-on, kemudian data tables 2 min JS. Oke, ini kita copy dulu. Nah, di sini kita tambahkan add-ons. Oke, sudah. Coba kita lihat. Assets JS add-on data tables. Oke. Untuk pastikan sudah ya. Oke. Ini sudah. Ini juga sudah. Oke, kenapa tidak jalan? Ternyata saya kurang. Ini JS-nya itu kita masukkan ke footer. Sini. Oke. Kembali. Oke, sudah. Nah, sekarang kita rampingkan dulu datanya. Ini cuma sebagai dummy aja. Oke. Kita buang juga default-nya, kita tidak pakai. Oke, sudah. Nah, sekarang berarti kita maunya ini sesuai dengan yang ada di controller.
Di sini kita bisa tambahkan heading, isikan dengan string data mading. Berarti di sini kita ubah dengan PHP echo variabel heading. Kita lihat. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita butuh data mading tersebut. Berarti kita untuk itu kita bermain sama model, buat satu file namanya mading model.php. Oke, kita buat dulu kelasnya, namanya sama dengan nama filenya, mading model, ya, model extend model. Di dalam ada function get all data. Oke, di sini kita query boolernya this db get. Oke, ini data dummy yang saya dikirimkan oleh teman saya. Di sini database-nya menggunakan namanya comin, terus tabelnya kita ngambil mading. Berarti di sini adalah mading. Kita returnkan. Sudah. Nah, berarti di sini kita perlu load modelnya. Load model, nama modelnya mading model. Kita aliaskan dengan mading saja. Oke, cara panggilnya itu adalah kita masukkan ke key yang namanya madings. Kemudian datanya itu kita ngambil dari variable list. Kemudian mading, terus get all. Kita keluarkan dengan menjadikan sebagai result array. Oke, sudah. Nah, kita butuh pastikan datanya ini sudah ada atau belum. Oke, indeks kita taruh aja di sini. Vardam variabel madings. Kita lihat. Nah, ini datanya sudah ada. Oke, sekarang kita hapus lagi datanya. Kemudian kita sesuaikan. Di sini untuk tabel mading itu kita butuh ID, judul, user, dan tanggal. Berarti ini nomornya aja untuk penomoran. Kemudian di sini untuk judul madingnya, kemudian di sini untuk usernya, siapa yang posting, kemudian tanggal, gitu ya, tanggal posting. Oh iya, benar. 1, 2, 3. Di sini aksinya, sisanya kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Sudah. Berarti di sini kita PHP kita gunakan for each ya. Ini $n sama dengan 0, $n plus plus. Oke. Ini kita masukin dulu di sini PHP. Maaf. Echo $n. Coba kita lihat. Line 23, indeks 23. Oke, maaf. Di sini kita tutup lagi dulu. PHP and for each.
tutup. Nah, sekarang kita for each kan dollar madings s dollar mading. Oke. Nah, penomorannya sudah. Sekarang kita panggil namanya. Ini. Oke, dollar mading. Maaf, harus PHP eho dollar mading. Key-nya adalah JDL mat sama dengan nama kolom. Oke, kita copy aja ini. Oke, ini di sini kita butuh adalah ID log, kemudian tgl post. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah. Cuma kan kita butuh untuk usernya ini kalau bisa namanya, bukan ID-nya. Kemudian ada dua cara sih kita pakai single record atau single row, atau mau sekalian join sama DB-nya. Itu tergantung teman-teman. Saya coba pakai join dulu ya. Berarti di mading model tadi di sini $dish db join, kita joinkan sama tabel mana. Untuk ID log itu dia ke ref user ya. Oke, kita butuh nama ini. Oke, berarti di sini kita joinkan dengan ref user, di mana ref user di dalam tabel ref user itu ada ID user sebagai primary, ID user sama dengan yang ada pada tabel mading adalah ID log. Berarti mading dot ID log. Oke, sudah. Kita lihat lagi di sini ada perubahan, tidak ada. Nah, sekarang indeksnya ini ID lognya kita rubah dengan nama. Oke, sudah. Aksinya ini nanti tombol aja ya. Tombol gitu. Kita kasih. Nah, sekarang tanggalnya ini kita harusnya buat tanggal formatnya seperti di Indonesia ya. Berarti kita butuh penanganan untuk tanggal tersebut ya. Oke, jadi kita butuh satu file yang kita pakai adalah file helpers di sini ya. Kita helper, kita new file, kita namakan aja system helper .php. Oke, underscore helper. Harus di dalam penulisan helper harus seperti ini ya. Tidak bisa cuma system.php gitu di dalam helper. Oke. Nah, cara penggunaannya kita buat dulu function, namanya itu tanggal Indo gitu ya. Oke, kemudian kita perlu parameter yang dikirimkan. Oke, di sini berarti kan kita buat aja variabel param. Setelah itu kita buat dulu tanggal baru sama dengan new date time. Oke, param kita masukkan begini. Kemudian kita buat aja pieces atau yang nanti kita explode filenya sama dengan explode
itu dipisahkan, kemudian apa yang kita akan exploit yaitu adalah variabel param tersebut yang dikirimkan. Kemudian kita buat variabel y yang artinya itu adalah tahun, sama dengan variabel tanggal baru format. Oke, format berarti adalah ya, tahun, year. Terus bulan, M, itu format adalah N untuk bulannya ya. Oke, kemudian hari, tanggal baru, format. Untuk date formatnya itu J. Kemudian minggu, dolar tanggal baru, format itu week W. Sudah. Kita butuh variabel namanya ambil bulan, sama dengan bentuknya adalah array ya. Ambil bulan 1 sama dengan Januari. Kita copy aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya bulan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, sudah. Setelah itu kita butuh variabel ambil hari. Ambil hari itu bentuknya juga sama, array. Kemudian ambil hari, ambil hari, 0 sama dengan minggu. Oke, 7 ya. 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah itu kita kembalikan nilainya dengan ambil hari, oke, week. Setelah itu koma, dot, $D, dolar bulan, oke gitu ya. Berarti ini yang dikirimkan, dia ngecek, dia explode, kemudian dia masukin untuk nanti dia returnkan sesuai yang telah diuploadnya. Jika di sini weeknya adalah 6, berarti Sabtu yang ditampilkan 10 berarti Oktober gitu ya. Terus terakhir tahunnya tahun berapa. Oke, kita coba. Ini ada error di sini ya. Oke. Maaf. Oke, sekarang kita di sini. Cara pakainya kita load dulu helpernya. Ini kita koma, tadi namanya sistem helper. Jadi kita cukup sistem. Oke, nanti di sini kita tinggal panggil namanya tanggal Indo. Kemudian masukin tanggal posnya. Kita lihat, oke. Sudah bisa kita pakai untuk fungsinya yang kita buat tadi di dalam helper ya. Oke, ini untuk ordernya ini masih ascending ya. Jadi kita coba tampilkan yang mading terakhir yang ditampil di depan sini. Oke, kita lihat di mading model tadi. Di sini kita $this db order by. Nah, yang kita mau order itu adalah ID-nya. Order ID namanya ID mat. Kemudian jenis model untuk kita itu apa, ascending atau descending. Kita pakainya descending karena yang dari besar ke kecil. Oke, maaf, this db order by titik komanya. Oke, sudah. Ini yang terakhir yang muncul di depan. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat tombol. Untuk ketika kita klik tombolnya itu mengarah kepada halaman detail daripada mading yang kita pilih. Jadi pertama itu kita butuh yang namanya class button. Jadi cuma kita gunakan ancor dia. Untuk itu di sini tombol ini kita ubah. Kita gunakan yang namanya ancor. Ini nanti harifnya ini kita arahkan ke halaman detail. Tapi sementara itu kita buat kelas dulu.
kita gunakan kelas button punyanya Material Design Bootstrap. Buttonnya button small, kemudian yang button success yang hijau. Oke, sekarang kita untuk arahnya itu kita butuh dulu buat sebuah function. Kita buat dulu function dengan nama detail. Oke, kemudian datanya itu sama aja, kita copy aja. Ada beberapa yang memang kita perlu untuk diubah seperti ini. Ini get class namanya detail. Get classnya namanya home, sedangkan filenya adalah kan tidak mungkin kita buat indeksnya lagi. Jadi filenya itu adalah detail. Itu berada pada folder namanya folder home. Kita lihat di views folder home belum ada file yang namanya detail. Kita buat dulu detail.php. Oke, nanti disinilah tampil data yang kita pilih. Sudah, ini kita detail. Kemudian data yang kita ambil adalah jangan get all berarti kan semua. Kita perlunya per ID yang kita kirim. Berarti get by ID. Ini juga jangan result, kita pakainya row array. Kemudian kita buat dulu ini function get by ID pada mading model. Mading model kan baru ada get all. Ini get all-nya. Sekarang kita buat function namanya get by ID. Kemudian datanya untuk query buildernya sama yang ini, karena kita masih ambil dari tabel mading. Namun kita pakai kondisi di sini. This db where. Oke. Where-nya itu di sini adalah fieldnya yang kita mau kondisikan adalah ID mat. ID mading sama dengan value yang dikirimkan. Di sini dalam kasus ini kan param. Kita buatnya variabel param aja yang dikirim. Oke, di sini dolar param sudah. Oke. Kembali ke sini, datanya sudah kita ngambil dari sini. Kita butuh ngambil ID-nya ini. ID mading yang kita kirim dari file index ini. Oke, ini berarti kan mengarah kepada kelas controller home, kemudian fungsinya detail. Ini kita buat aja echo bash url, kemudian slash namanya itu controllernya home, kemudian fungsinya adalah detail, dan di sini kita ngambil ID-nya. ID mat. Madingnya itu dari sini. Kita lihat, oke, ini. Oke. Kita butuh lagi di sini namanya icon list. List. Oke, ini kita pilih ikon mata. Nah, di sini kita taruh. Oke, kita kembali. Oke. Nah, di sini sudah mengarah pada index.php class home function detail dengan ID 89. Oke, di situ untuk di detail kita bisa ngecek datanya dulu. Vardam, apa yang kita mau ngecek?
adalah data mading sini. Oke, sudah, kita coba cek get by ID passing. Oke, maaf, di sini kita belum passing datanya. Ya, untuk data ini kan kita ngambil butuhnya adalah 89. Nah, 89 ini adalah kita menggunakan namanya URI segment. URI segment ini terhitung dari sini ke sini adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kita butuh ambil yang 3. This URI segment 3. Kita untuk ngeceknya URI segment, this URI segment. Oke, this URI segment. Nah, 3 yang kita bawa. Coba kita cek. Oke, sesuai ya. ID adalah 89, kategori 1, judul lemmatnya ini isi dari mading. Oke, sudah. Nah, ini kita hapus. Jangan hapus. Sebagai ini dia, kita masih simpan di situ. Kita ke materialnya, kita text utilities. Saya coba pakai yang ini aja, yang simple. Saya copy. Di sini sebelumnya itu kita div container div.row. Di sini mt-4 margin topnya, kemudian div call lg 12 biar full ya. Oke. Oke, ini tapi di sini kita perlu heading ya. Kita pakai kelas text center untuk buat tulisannya ke tengah. Kemudian margin topnya juga kita pakai yang 2. Di sini kita judul, akan tempatkan judul gitu ya. Kita lihat lagi. Oke, judul, kemudian nanti isi madingnya di sini. Isi datanya di sini. Oke. Isi datanya itu ini gini. Dolar mading, isinya itu adalah ini fieldnya gini ya. Bisa hapus, kemudian kita save. Jalan. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita ubah judulnya. Oke, untuk judulnya ini sama dolar madings, kemudian fieldnya itu adalah JDLMAT. Kita pastikan oke, JDLMAT benar. Kita save, kemudian kita cek. Oke, untuk datanya sudah semua kita tampilkan. Oke, sekarang kita sudah menampilkan data untuk judulnya, judul mading, dan ini adalah isi daripada mading yang diinput oleh user. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita punya data dengan ID 89. Nah, seandainya nih saya bikin begini, kira-kira data adanya. Nah, karena ada error. Jadi kita harus buat dulu penanganan untuk ini ID-nya. Oke. Sekarang kita penanganan, kita buat dulu ID ini kalau bisa kita encrypt. Kita encrypt jadi orang ya
untuk security bukan hanya untuk dari segi codingan, tapi juga ada banyak faktor ya, paling tidak yang kita buat itu tidak langsung memberitahu informasi yang penting kepada orang yang sedang uji coba dengan ilmunya terkait dengan apa pre-testing test. Jadi kita coba dulu buat ID-nya ini kita encrypt ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Kita kembali untuk menggunakan helper. Kita buka dulu file helpernya. Nih. Kita buat lagi functionnya. Kita function. Kita beri nama aja encode. Gini ya. Nah, encode itu dia butuh parameter yang dikirim. Jadi itu string, kemudian kita get instant juga. Enggak harus ya get instant ya. Itu $ci sama dengan and get instance. Oke. Kemudian kita sebentar, kita lihat dulu di autoload-nya apa saja yang harus kita pakai. Oke, package libraries persistent library database encryption ya, kita ngecek dulu. CI encryption. Oke, ini internetnya rada lemot, jadi ini encryption. Oke, gitu. Coba kita lihat di sini ada yang error, tidak ada, berarti benar. Terus sistem helpernya itu $raise sama dengan $ci encrypt nah, yang di encrypt adalah str, string yang dikirimkan. Kemudian raise sama dengan kita butuh namanya str ini. Yang pertama adalah yang di encrypt adalah $raise, kemudian bentuknya array. Oke, di dalam itu kita ini string replace ya, kita plus digantikan dengan titik, kemudian sama dengan digantikan dengan min, kemudian slash digantikan dengan apa ini namanya nih, tick ya, tak terhingga ya. Itu sudah, kemudian kita return $hash. Itu untuk encode. Nah, kita coba corak pakai ada di detail, mana detail tadi? Detail coba kita lihat. Oh, ini index, maaf. Nih, ID matnya
Jadi kita ngambil itu encode, copy, kemudian di sini encode, copy, kemudian encode, gitu ya. Oke, kita lihat belum ditampilkan. Written encryption str. Coba kita lihat lagi config. Kita butuh yang namanya encryption key. Jadi encryption key-nya itu 32 karakter ya. Ini saya coba buat karakter ya. Coba. Oke. Encrypt-nya sudah keluar ya datanya. Oke. Iya. Datanya di encrypt-nya sudah. Sekarang kita harus buat decode-nya lagi. Function decode. Sama kita ambil dulu get instance-nya. Kemudian parameter yang dibawakan, string yang dibawakan. Sudah, setelah itu ya $str $result sama dengan kita harus ini lagi string replace lagi, cuman terbalik. Ini di sini titik ke plus, kemudian min ke sama dengan, kemudian tik ke slash gini. Oke, decode return res. Ada yang salah ini. Oh iya, betul. Di sini betul ya. Ini str ke str. Sini dia. Kemudian ini res. Oke. Kita pakainya itu di detail. File detail. Oke, detail. Ada home ya. Di home. Data. Ini home. Segmen 3 masuk ke by. Nah, ini dia. Where
Nah, kita di sini decode biar datanya itu sesuai. Oke. Di sini tadi kita encode. Nah, untuk ininya di modelnya yang kita decode. Oke, sekarang kita coba ini datanya. Oke. Boleh 0. Oke, maaf ada di sini. Param. Kita lihat di sistem helper. Detail and path. Detail home detail detail.php line path type of null. Oke, kita lihat dulu sini. Vardam dollar kita die dulu. Oke, sudah. Ini decode. Bagaimana kalau kita decode di sini? Oke. In detail. Oh, maaf. Ini decrypt. Oke, benar. Sudah mading. Kita hapus, kita coba. Iya, datanya sudah tampil kembali. Ini dia. Nah, sekarang kita butuh yang nama function check ID. Cek ID aja ya. Oke. $param $SQL sama dengan select count from mading where ID sama dengan $param. Ini harusnya gini karena dia string ya. Oke. $query sama dengan $is db get query $SQL. Nah, kita 6 row return maaf bintang aja di sini return $query. Nah, kita di sini vardam check ID $decode $param. Kita die dulu. Cek ID-nya bukan ini namanya $this where ID in
ID mat, maaf, dolar ID mat sama dengan ya, oke. Ini kun bintang s row. Oke, query result row array. Oke, nah di sini kita ambil row, decode, check ID, ini dia. Satu. Jadi if dollar this change ID dollar param row sama dengan 1, sama dengan 1. Ini dia, kita jalankan. Else redirect. Ini kita ke .php home gitu ya. Oke, jika benar ini di return get madding, jika paramnya tidak sesuai, tidak ada, redirect ke home. Oke, kita coba. Mana dayanya? Oke, sudah kita matikan index.php. Kita coba ada index.php. Nah, ini die. Oh. Oke. Offset row. Decode param. Oke, maaf. Maksudnya bukan di situ. Di sini. Oke. Kita coba komen dulu di sini. Oke. Kalau tidak ada, redirect ke home. Oke, di redirect ke home, tidak lagi error. Ya.
Coba saya ganti 89. Oke, tidak ada. Sudah sesuai. Oke, sudah. Sekarang kita butuh di detail. Mana detail? Kita buka lagi dulu ini apa namanya tadi, MD Bootstrap. Kita akses MD Bootstrapnya, kemudian doc-nya kita ke Bootstrap 4, lalu kita ke tombol ya, button. Mana button? Konten komponen button. Komponen button kita butuh. Oke. So kita ambil yang warning. Jangan berarti. Ini sini class button SM button warning ya. Warning. Di sini kita icon list. Cari back, kita pakai yang ini saja. Kita masuknya di sini. Coba kita lihat. Oke, di sini. Nanti jangan yang warning. Info. Oke. Ini berarti masuknya ke, kita cari di sini. PHP back. Oke, kita buatnya aja begini ya. Home. Ini index home. Bagaimana kalau saya hapus ini? Nah, dia ke sini ya. Berarti hrefnya itu PHP base URL home. Kita tes ini. Oke, dia tidak mau. Index.php. Oke, tombol backnya gitu ya. Oke, ini sudah penanganannya ini. Sekarang apalagi yang bisa kita buat? Jadi begitu ya untuk sampel apa aja yang kita lakukan dalam membuat front end. Jadi tidak banyak yang dibuat. Ini kita cuma buat satu halaman. Kalau memang ada yang mau butuh kelanjutan, bisa di komen aja nanti di videonya di bawah. Oke. Untuk sementara sampai di sini dulu untuk videonya. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih.